belum ada lockdown secara total, tapi bantuan secara finansial ada banyak ya. Jadi tadi kalau buat pengusaha bisa dapat kredit sampai berapa? 500 ribu. Nggak tahu. 500 ribu Swiss franc. Oke. Itu mungkin sekitar 7 miliar. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng saya Syarif Sapata. Masih di masa karantina, tapi kita sempetin buat ngasih sedikit berita tentang Swiss buat kalian. Dan aku sekarang sama Tania. Kalian pasti masih ingat dari video wawancara sebelumnya ya. Kita sebenarnya sebelum bikin video ini kita mikir-mikir gitu ya. Aduh, kita bikin nggak ya? Karena kan masih masa social distancing, dan kita juga agak ngerasa bersalah juga kalau kita misalnya. Iya, makanya kayak nggak mau munafik juga disuruh stay at home, tapi malah kita keluar gitu. Malah keluar gitu ya. Tapi sebenarnya di Swiss sudah agak mereda situasinya, dan jadi adalah mungkin ini momen yang tepat. Mungkin langsung aja ya kita tanya ke Tania, kayak apa sih corona dampaknya buat Swiss dari Tania sendiri gitu sebagai warga Swiss sekarang ya. Maksudnya aku juga bukan warga sih, orang yang tinggal di Swiss gitu. Gimana sih feelingnya? Di Swiss sih menurut di Basel at least menurutku kayak orang-orang pada biasa-biasa aja. Tapi ya memang kerasa karena restoran tutup. Jadi ada beberapa tempat-tempat kayak Barfußplatz. Itu kalau kita lewat kan biasanya banyak banget orang. Ya. Tapi sekarang tiap kali lewat kayak nggak rame. Karena itu kan bioskop, bars, restaurant semua tutup. Dan ya agak quiet sih, dan memang semuanya udah di rumah. Aku kerja di bioskop tutup. Ya jadi kayak kangen juga, maksudnya kontak sama orang, ngomong sama orang, bersosialisasi. Ya. Tapi kerjaan tutup ya, jadi untungnya aku lagi magang juga. Ya, kamu ada 2 kerjaan kamu cerita ya. Jadi di bioskop tutup, tapi kita tetap digaji. Dan kalau untuk tempat internship aku ya kerja dari rumah. Oke, tapi gajinya itu tetap 100% atau dikurangi sedikit? Kalau magang, internship masih dibayar normal. Kalau di bioskop mereka kayak ngambil average dari 12 bulan. Average-nya terus 80% dari angka itu. Ya. Walaupun misalnya, aku juga pernah dengar sih kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita kerja nggak temporar gitu kan. Stundenlohn gitu. Apa sih namanya? Per jam. Kalau kerja shift. Kamu nggak kerja tetap, cuman digaji per jam biasanya. Dan jadi mereka ngitungnya tuh berapa 12 bulan yang lalu kamu average-nya berapa? Dapat gajiannya, terus 80% dari situ ya. Itu mungkin aku nggak tahu di Indonesia gimana, itu belum pernah baca aku apakah itu juga kan dibantu government untuk membayar. Iya, dibantu government gitu ya. Jadi benar-benar pelayan restoran, apalagi semua yang tutup, mestinya ya orang-orang nggak bisa kerja. Betul. Dan proteknya Swiss buat pegawai itu benar-benar bagus ya. Yang mungkin yang agak susah sebenarnya buat yang punya usaha kan. Mereka dapat bantuan juga, tapi hanya dalam bentuk kredit gitu ya. Jadi dan kita belum tahu apakah mereka bayarnya berapa lama, 60 bulan kalau nggak salah. Nggak tahu, tanya Om Adit kayaknya bagus ditanya. Tanya nanti ya, kita interview yang punya usaha gitu ya. Tapi maksudnya gimana pun bantuannya, tetap aja kalau namanya kredit, kalian harus bayar. Masih banyak gitu bills yang harus dibayar. Dan mereka juga nggak tahu apakah nanti setelah dibuka usaha mereka tetap akan berjalan seperti biasanya gitu ya. Jadi kalau buat pegawai itu di sini lebih nyaman lah daripada buat yang punya usaha. Dan kalau buat orang yang kerja di bidang-bidang yang nggak kena dampak corona, kayak aku misalnya kerja di bidang energi, itu nggak kena dampak sama sekali. Jadi nggak terasa sama sekali dampaknya ya. Cuma home office aja ya. Cuma home office. Ntar kita bahas lagi home office tuh. Terus social distancing tadi ya. Mungkin sebelum ke situ kita ceritain dulu gimana sih pemerintah Swiss ngantisipasi corona ini. Bisa nggak diceritain?
kronologisnya awal waktu pertama kali corona muncul apa tuh yang dilakuin? Waktu muncul ya, maksudnya menurutku orang pada biasa-biasa aja sih. Soalnya mereka masih kayak ngeremehin ya? Iya, nggak percaya kayak emang ini benar. Sampai kasus pertama yang kena di Basel ya, atau Ticino duluan? Kayaknya di Tessin deh. Yang di Tessin ya. Yang dekat Itali itu. Itali. Pas Itali kena, baru orang pada lebih. Tapi kalau nggak orang pada santai aja. Di kantorku juga ngomongin home office baru pada akhir-akhirnya aja. Dan mereka juga belum close border ya waktu itu. Belum close border. Dan semua orang Itali masih bisa boleh masuk kan keluar. Akhir Maret ya mereka close border. Aku waktunya tuh timelinenya udah lupa. Kayaknya akhir Maret deh mereka udah mulai close border. Tapi iya orang-orang pada masuk dan keluar dan it's kayak biasa-biasa aja. Tapi setelah border tutup ya. Sekarang supermarket semuanya tutup, social distancing juga kayak ada garis-garisnya. Harus tunggu 2 meter, baris 2 meter baru. Tapi itu baru juga, menurutku itu baru 3-4 minggu ya. Karena sebelumnya di supermarket masuk aja cuman pakai nomor, tapi nggak ada baris-barisannya. Betul. Jadi nggak ada social distancingnya dan ya. Jadi sebenarnya termasuk lambat ya Swiss kalau kita lihat, kalau kita pikir-pikir ulang lagi. Reaksi mereka tuh baru strict setelah Itali kena bener-bener angkanya explode ya. Dan dari situ mereka baru tutup border, terus langsung nutup usaha dan tapi segala macam. Di Swiss katanya nggak bisa, memang complete lockdown nggak bakalan bisa di Swiss untuk ekonominya it's nggak possible awalnya. Tapi setelah itu mereka bilang tapi sampai sekarang belum complete lockdown. Kayak kan misalnya kalau di Prancis sama Jerman kita perlu kertas kalau kita keluar. Harus dikasih tahu keluar untuk apa. Harus menyatain. Terus temanku yang tinggal di Paris dia bilang cuma boleh 2 orang sama-sama, nggak boleh di jalan. Lebih dari 2 orang. Terus kalau mau keluar itu kalau ke semua harus ada permission slip. Berarti aku agak kabur tuh definisi lockdownnya, karena aku pikir di Swiss sudah ada lockdown, tapi ternyata biasa aja. Nggak ada lockdown ya, secara benar-benar lockdown itu nggak ada. Kita masih tetap boleh keluar, nggak ada bakal polisi ngalangin kamu buat jogging. Yang nggak boleh itu ngumpul-ngumpul di atas 5 orang. Di atas 5 orang dan kalau kalian jaraknya di dempet-dempetan gitu nggak boleh. Dibilang sih nggak boleh lebih dari 5 orang dan di grup itu harus 2 meter Abstand. Distance. Tapi juga enggak. Tapi orang-orang bisa kena denda juga. Didendain 100 francs. Tapi setelah pertama warning dulu, terus setelah nggak dinurutin baru denda. Tapi jadi kan bener-bener itu susah juga kan. Saya Mas Syarif pergi keluar sama grup orang, terus mereka warning. Mereka emang masih ingat. Orang-orangnya banyak di sini, banyak banget orang yang nongkrong di samping sungai. Nanti aku tunjukin deh videonya gimana ya. Maksud ini suasananya benar-benar sekarang sih, benar-benar kayak nggak ada corona sama sekali. Dan mereka tuh sangat santai sebenarnya kalau aku pikir. Ada masa-masanya waktu awal-awal banget ya, waktu jalanan tuh benar-benar sepi. Tapi itu udah cuman seminggu kurasa yang kayak gitu. Setelah itu karena gimana ya, aku pikir orang sini begitu ngelihat matahari mereka udah nggak peduli apapun. Our prayers have been answered. Aku kebayang kalau misalnya ini musim dingin pasti mereka stay di rumah. Pasti. Tapi begitu mereka ngelihat matahari udah deh. Terserah. Lebih baik corona. Ngerti juga sih. Maksudnya aku ngerti, tapi kayak itu agak selfish juga ya menurutku. Agak selfish juga tapi ya bingung juga sih. Aku juga nggak kebayang, mungkin banyak orang yang berpikir lebih baik kena corona daripada mati kebosanan gitu. Iya, oke. No. Karena kan case-nya buat di sini ya, di Swiss ini yang kasus meninggal gara-gara corona itu biasanya hanya kebanyakan orang-orang yang udah punya penyakit sebelumnya, udah benar tua dan di bawah 40, di bawah 50 itu termasuk jarang ya. Tapi maksudnya gini, kita bisa tetap aja nularin. Manado. Nularin ke orang lain. Maksudnya aku baca kita juga bisa punya coronavirus tanpa ada simptom. Ya, betul. Jadi aku ngerti, tapi ya untuk kita sendiri mungkin ya kita fine aja, tapi kita harus mikirin orang lain juga, maksudnya mereka juga bisa kenain
orang-orang yang tua. Jadi sebenarnya ketika kita mengkarantina diri sendiri, itu kita nolong orang lain juga ya. Iya, betul banget sih. Tapi sekali lagi sulit, apalagi kalau misalnya kita ngelihat di luar orang-orang nggak matuhin hal itu, kita juga jadi aku khususnya agak keikut sih, aku tetap belanja, tetap nyantai-nyantai aja, nggak terasa sama sekali, karena aku juga jujur aja setelah di minggu pertama aku takut dengan virus itu, tapi minggu ketiga sekarang aku udah nggak takut sama sekali. Kalau kena kan beberapa kasus juga ada juga anak-anak kecil yang dapat, maksudnya jadi bukan cuma orang tua aja. Iya sih. Jadi sekarang juga aku jadi bingung baca banyak artikel kayak anak-anak ini juga kena. Kiranya bukan cuma orang tua yang misalnya berisiko. Mereka kena, cuman nggak simptom buat anak kecil tuh kayaknya. Aku cuman nggak tahu ya. Pasti. Aku juga. Maksudnya aku nggak berani bikin statement karena pasti ada pengecualian gitu. Cuman dari yang kita dengar itu buat anak-anak muda, remaja itu nggak terlalu bahaya. Cuman yang jadi masalah di Indonesia itu agak beda menurutku. Aku di tetanggaku di Jogja ada yang meninggal umurnya corona dan umurnya baru 35 tahun. Dan ada juga tetangga yang meninggal juga di Jogja umur 50 tahun gitu. Jadi aku nggak ngerti apakah di Indonesia penanganan medisnya beda. Tapi di sini yang meninggal di bawah 50 tahun aku jarang dengar di berita. Jarang banget. Oke, terus tadi tindakan pemerintah gitu ya. Jadi belum ada lockdown secara total, tapi bantuan secara finansial ada banyak ya. Jadi tadi kalau buat pengusaha bisa dapat kredit sampai berapa? 500.000 Swiss franc. Oke. Itu mungkin sekitar 7 miliar. 7 miliar di sini berapa? Itu nggak banyak juga sih, maksudnya. Bayar mite. Iya. Tapi kalau buat usaha ya. Tapi intinya kalau di bawah 7 miliar itu kalian bisa dapat kredit tanpa birokrasi yang banyak gitu, mudah. Dan apalagi tindakan pemerintah di sini? No ticket control. Kalau kalian naik kereta mungkin lebih gratis, lebih nyantai ya. Nggak ada yang peduli ngontrol tiket kamu. Dan terusnya kalau naik bis, kalian biasanya bisa naik dari depan. Ada sekarang 3-4 pintu ya? Sekarang cuma boleh dari belakang. Iya, dari tengah atau belakang. Jadi untuk ngelindungin supirnya. Ya juga di tram, kan biasa di tram bisa ada jendelanya untuk ngomong sama yang petugas tram. Tapi sekarang mereka ada sign, kemarin aku baca karena coronavirus kita ini jendelanya dibiarin tutup. Oke. Ya jadi public transport tetap jalan, tapi distance-nya tetap harus dijaga ya? Enggak, bukan distance-nya, how often. Frekuensinya dikurangi. Iya. Dikurangi. Oke. Warga Swiss, tadi kita udah cerita ya warga Swiss kayak apa ngadepinnya. Mereka sebenarnya nggak santai banget, nggak ada tindakan yang macam-macam. Cuman sekarang yang paling menarik itu kita kalau misalnya di Swiss itu biasanya kan kalau salaman ada anak kecil lewat di sini, 2 lagi yang temennya datang juga. Intinya kalau di Swiss ini biasanya mereka kalau salaman, bukan salaman sih, bergerusung cipika-cipiki 3 kali biasanya ya. 3 kali, dan sekarang sama sekali hilang. Paling pakai kaki gitu. Dan aku penasaran berapa lama butuh waktu sampai orang bakal cipika-cipiki lagi. Lama pasti. Ya. Ada anak kecil main di depan kita. Kita ulangi dulu. Sorry, tadi banyak banget. Ada 2 anak kecil yang distortion. Ya, kita jadi agak nggak konsentrasi. Oke, pertanyaan selanjutnya, ya dampaknya ke kamu pribadi gitu. Tadi bisa diulang nggak? Oh ya. Ya minggu pertama, minggu kedua kayak santai aja, enak juga ngapain bersosialisasi, nggak usah ketemu orang-orang juga enak juga, saya time to yourself. Tapi lama-lama aku juga bosen, kangen nongkrong sama teman-teman. Ya maksudnya apalagi sekarang
udah mataharinya udah mulai panas, maksudnya cuacanya udah bagus gitu udah ya. bagus. Ini kan waktunya sekarang untuk di luar ngegrill. Ya, biasanya kan tiap summer gitu ya, kita benar-benar waktu-waktu terbaik lah di Eropa gitu ya. Dan aku juga kangen kerja sih sebenarnya. Maksudnya kayak punya rutinitas sehari-hari tuh kayak kangen. Saya sekarang bangun, ganti baju, mandi kayak di rumah, di laptop. Kayak juga lama-lama kayak aduh. Apalagi kamu orangnya sosial banget. Aku tahu banget Tania itu bener-bener apa ya? Suka sama di luar, terus luar ngumpul sana sini, agak beda sama aku gitu kan. Jadi aku kerasa banget dia kena banget gitu kan. Terus tapi tadi kamu bilang tentang kerjaan, sekarang kamu harus kerja di rumah. Jadi banyak yang namanya home office gitu ya. Bisa ceritain sedikit nggak sih kalau di sini kayak apa? Aku bisa ceritain seperti untuk aku sendiri sih. Banyak kantor-kantor yang bikin home office supaya ya nggak berkontak sama orang-orang lain. Biasa sih harus install server dari misalnya dari kantor. Ada juga kantor yang dikasih laptop. Nah, kalau kita nggak, kita pakai laptop pribadi. Itu yang bikin aku sebel dikit karena kan saya banyak memory yang diperlukan untuk install ini itu yang aku nggak perlu sebenarnya. Tapi ya begitu. Aku coba untuk kerja seperti biasa. Jadi untuk cari motivasinya juga kadang-kadang susah sih, kayak aduh mending di sofa nonton gitu Netflix. Tapi ya aku suka bikin schedule sendiri, ada kertas aku ikuti sama jam segini itu harus ini udah harus diselesaikan. Dan coba untuk kerja kayak sama seperti di kantor ya. Nah, itu juga sih memang kalau tempatku memang kita juga dari awal udah termasuknya cepat ya responnya, kantorku langsung home office. Sama kerja bidangku kan juga IT, jadi lebih mudah ya untuk home office. Aku biasanya juga kerja dari dulu juga udah selalu teleconference. Bahkan waktu sebelum corona pun aku juga kerjaanku teleponan sama orang di Spanyol, di Amerika. Jadi nggak terlalu kena dampaknya. Dan mungkin yang tadi kamu bilang tadi jadi agak malas gitu ya. Itu yang agak susah awalnya. Tapi jadi kayak aku juga baca-baca tips gitu kan gimana home office yang bagus. Dan aku jadi setiap pagi itu pakai sepatu. Iya, aku baca mandi, siap-siap pakai baju yang misalnya bukan kerja. Baju tidur. Betul. Itu memang bantu banget. Iya, bantu banget. Dan kalau aku sih pakai sepatu di dalam rumah, di kantor aku di rumahku ada kayak office juga. Sendiri, ya. Dan aku nggak, itu juga membantu punya office sendiri juga membantu. Office sendiri, aku mah kerja di meja makan. Terus kalau misalnya ada kayak conference call, kemarin aku ganti aja, sekarang aku pakai sweatpants, atasannya aja ganti biar kelihatan lebih profesional. Itu emang susah sih. Untungnya kita kalau telepon ke conference nggak pernah pakai kamera kan. Jadi cuman suara doang gitu, suara doang atau screen share gitu. Tapi nggak pernah ini. Cuman ya sekarang udah mulai terbiasa kan home office atau tetap udah susah? Mulai terbiasa sih, tapi aku nggak suka ya. Kalau aku udah mulai suka sih jujur aja, karena kita lebih waktu lebih banyak freedom, terus waktu dari rumah ke tempat kerjanya tuh hilang, dan juga banyak meeting yang bisa dihindari atau bisa ditulis dengan 2 sentence. Ya betul. Yang di tempatku itu mereka suka banget bikin sitzung meeting. Meetingnya 2 jam. Aku duduk situ bikin protokol kayak ini sebenarnya nggak penting banget. Betul banget. Itu dampak positifnya sebenarnya. Jadi banyak meeting yang orang sekarang lebih efisien gitu. Jadi mereka nggak ngabisin waktu yang nggak penting buat meeting yang nggak berguna. Gitu. Dan kalau ngomong sekarang gantian gitu kan, ada moderatornya. Jadi mereka nggak asal ngomong sendiri gitu, tapi karena mereka tahu di Skype atau di Teams atau di Zoom itu nggak bisa ngomong bareng, jadi harus gantian, dan itu bagus banget. Jadi kita belajar untuk ngargain orang lain gitu ya. Itu dia. Terus kamu ada planning buat pulang ke Indonesia? Tahun ini sih sebenarnya mungkin akhir tahun untuk Natal. Tapi sebenarnya orang tuaku bulan lalu mau kesini, bulan ini. Tapi ya nggak jadi, batal. Dan kalau mereka bilang kalau nggak April, Mei. Aku bilang Mei kayaknya belum bisa deh. Karena masih bahkan kalau pulang pun
atau kalau kesini pun masih kurang asik ya? Ya mau ngapain nggak bisa cross the border, semuanya tutup. Betul. Ya itu sih. Jadi kamu fix nggak jadi ke Indonesia nih? Tahun ini mungkin nggak. Oke. Nggak tahu. Mungkin Desember. Tapi ya susah juga karena aku juga mau Natalan sama Oma. Ya, betul di Portugal. Ya. Tapi liburan udah maksudnya kamu udah apply liburan belum? Aku punya kemarin udah beli tiket ke Amsterdam. Soalnya mau ada reuni kayak sekolah dari yang teman-teman di Medan dulu, international school. Tiketnya sih masih ada, belum ku cancel, tapi kayaknya harus di cancel ya. Aku sebenarnya udah ada libur, udah di approve. Bulan Juli kita bisa 1 bulan bener-bener libur. Aku udah niatin ke Indonesia dan udah lama nggak ketemu orang tua, pengen banget ketemu mama. Ya, aku ngerti, homesick ya. Betul, dan sayang banget Juli nggak tahu kita. Kalau misalnya di sini udah bener-bener udah ada serum obatnya, dan kalau di Indonesia juga ada obatnya, baru kayaknya aku susah. Aku pulang. Pernah baca mau bikin vaksin juga, it can take up to 18 bulan. Ya karena mungkin vaksinnya udah ada, cuman ininya kan tesnya. Gitu. Iya, aku juga dengar banyak orang pakai obat malaria ya untuk di Cina banyak yang sembuh dengan obat malaria. Aku dengar, tapi aku juga baca itu belum bisa di-proof kalau benar-benar itu yang nyembuhin orang. Iya, biasanya mereka itu lebih ke tesnya sih yang bikin lama. Mungkin ada regulasi khusus ya di masa-masa kayak sekarang ini, mungkin bisa dibikin lebih cepat gitu. Ya. Udah semua sih sebenarnya yang dibahas gitu ya. Dan satu yang belum kita ceritain, dendanya apa sih kalau misalnya kita nggak nurut 100, social distancing? Aku taunya 100 franken sih. Social distancing. 100 franken ya. 100 franken sekitar 1,5 juta ya. Nah, sekarang kurs rupiah udah naik 1,7. Bukannya 16 ribu 1,6 atau 1,7 ya juta. Seandainya kita ketahuan nggak jaga jarak ya dan nggak nurutin grup. Tapi aku nggak ngerti juga gimana mereka benar-benar mengkontrolasi itu, karena aku sering lihat polisi jalan patroli, tapi banyak orang juga yang maksudnya lagi nongkrong gitu dan tetap nggak orang bawa shisha di samping aku. Ganas banget, udah marah banget. Cuma gimana, karena aku sering setiap hari sejam jalan, dan setiap kali aku ngeliat tuh pusing sendiri gitu ya. Pengen ambil megafon, go home. Oke. Dan tentunya kita nggak bisa cross border ke Jerman. Biasanya banyak orang Swiss yang belanja ke Jerman sebelum corona, dan sekarang mereka nggak bisa lagi belanja di Jerman. Karena di Jerman lebih murah. Tapi sekarang pemerintah Jerman juga ngasih peraturan denda buat orang-orang Swiss yang belanja secara diam-diam di sana ya. Karena bordernya ada juga yang bisa tetap bisa dilewatin. Di Grenzach juga kan pernah ada, tapi kena ketahuan jadi ditutup. Ya, sekarang ditutup. Pernah baca artikel nggak, ada kayak couple, satu tinggal di Jerman, satu tinggal di Swiss, mereka ketemu di Grenzach. Jadi kayak ada pagar gitu, mereka duduk gitu. Kalau nggak salah sebenarnya boleh kalau kita bisa kita bisa buktiin bahwa kita couple gitu sama. Ya, tapi susah. Couple is not marriage ya. Iya. Yang jelas pasti bisa itu kalau kamu tinggal bareng sebelumnya, kalian bisa nunjukin kertas bahwa kalian pernah tinggal bareng. Terus kalau kalian kalau kalian kerja di Swiss, kalian tetap boleh masuk Swiss. Kayak si Fred kan. Ya, kayak teman-teman kita beberapa yang tinggal di Prancis dan Jerman. Ada nggak sih tips buat dari kita buat teman-teman di Indonesia? Untuk yang di Indonesia ya, menurutku jangan ngambil sebagai hal sepele sih. Maksudnya Indonesia apalagi negara yang sangat besar dan banyak juga orang-orang tua. Iya ya, yang benar-benar ini. Aku mikirnya gitu aja sih, lebih ke kayak orang tua aku, yang saya keluarga yang punya kayak oma-oma, opa-opa itu juga kayak, berat banget. Kayaknya juga harus didefinisiin ulang ya dengan risiko grupnya di Indonesia, karena juga yang seperti aku bilang tadi banyak juga kasus yang nimpa anak-anak di bawah orang-orang di bawah 50 tahun misalnya.
mungkin beda. Jaga kesehatan deh, cuci tangan itu ya itu hal nomor satu. Nomor satu ya. Aku cuci tangan sampai tanganku kering bener. Udah. Dan semua bersih itu kebersihan itu penting banget. Ya oke, susah nggak saya Swiss Indonesia beda. Tapi ya sebisanya kita aja deh, kayak di rumah cuci tangan. Dan ya kalau batuk gitu jangan, di sini dianjurkan kalau batuk demam jangan keluar. Ya, tapi itu aku nggak tahu banget masalah di Indonesia itu secara ekonomi gitu ya. Kamu bisa aja nggak kena corona, tapi hidup kamu hancur karena kamu nggak ada, karena ekonomi kamu hancur gitu. Teman best friendku di Amerika, kakaknya kehilangan kerjaannya karena coronavirus. Dia kerja di hotel gastronomi kan, dan mereka mereka tutup ya, banyak banget orang yang kehilangan kerjaan. Ya saudaraku ada yang nge-Gojek, ada yang nge-Grab gitu juga. Ya kesusahan sekali ya mereka ya, dan harus cari usaha lain gitu untuk nutupin ini. Kayak pemerintah nggak membantu. Aku nggak tahu pemerintah bantunya sejauh apa. Cuman susah juga. Ekonomi Indonesia dengan Swiss juga beda gitu. Kapasitasnya juga mereka juga nggak punya. Mungkin kita nggak punya dana sebanyak itu buat mengcover. Dan Swiss juga negara kecil. Ya, Swiss negara kecil besar. Dan mereka punya dana buat hal-hal kayak gitu ya. Jadi tipsnya apa dong? Kalau sakit jangan keluar. Jangan keluar. Tapi kalau orang harus kerja gimana ya? Itu dia tadi susah banget. Ya cuci tangan deh. Cuci tangan pokoknya. Cuci tangan sampai tangannya kering. Cuci tangan dan pakai masker. Iya. Mama aku selalu marahin karena aku selalu keluar nggak pakai masker. Emang sih kata WHO sejak tanggal 5 April, mereka kan sebelumnya mereka bilang nggak usah pakai masker kalau nggak sakit. Tapi sejak tanggal 5 April kayaknya mereka bilang pakai masker no matter what. Oke, ya karena tapi masker juga nggak sembarang masker kan? Iya. Harus ini. Itu juga aku nggak ngerti. Saya banyak banget orang pakai masker ini itu, tapi nggak semua masker bisa ngelindungin kamu. Bahkan kalau nggak dari masker, dari mata gitu. Jadi kalian kalau benar-benar mau safe gitu harus pakai penutup yang benar-benar super. Mission man. Iya. Oh mungkin aku ada tips juga yang apa ya? Aku dengar ada misalnya orang meninggal dan ada orang yang ada satu kampung yang nggak mau nerima mayatnya untuk dikuburkan di situ. Kenapa? Karena coronavirus. Karena coronavirus. Terus ada juga kasus seperti misalnya yang meninggal di rumah sakit udah dibungkus, terus sama orang tuanya dibuka, terus dimandiin. Oh iya. Ya mungkin lebih tradisi ya. Tradisi. Ya tapi ya, tolonglah. Untuk menghormati, aku juga dengar kayak kan barusan yang Glenn Fredly meninggal, dan aku dengar juga keluarganya bilang oke, kita keep within the family, tapi orang-orang nggak pada peduli, mereka datang ke pemakamannya. Oh, datang ke pemakaman, oke. Itu kata mama sih, newsnya gitu. Ya saling menghargai deh, saling menghargai dan menghormati. Iya, dan kayak misalnya nggak menerima mayat yang meninggal karena masih orangnya udah sedih, udah kehilangan orang malah ditolak gitu kan. Kayak kalian nggak kena corona tapi dosanya. Iya. Dosanya, aduh, kan maksudnya orang Indonesia kita percaya pada maksudnya akhirat. Jadi mungkin kalian kalau kalian melakukan hal itu mungkin kalian nggak kena corona tapi ingat dosanya sesama manusia. Sekarang kumpulilah pahala yang bisa dikumpuli. Ya. Jadi jangan kita karena takut dengan sesuatu kita terus kehilangan moral kita sebagai manusia. Karena itu hanya itulah yang membedakan kita dari hewan dan lain-lain gitu ya, moral. Kita punya moral. Jangan karena virus kita kehilangan itu. Ada lagi yang mau disampaikan, Tania? Enggak. Sebenarnya masih ada topik-topik yang lain sih yang bakal kita bahas di lain waktu ya. Kayak misalnya ada long distance relationship selama corona, terus apalagi tuh. Ya banyak lah. Pokoknya kita coba tiap minggu update mulai sekarang kalau bisa ya. Ya udah teman-teman, sampai di sini dulu aja. Jangan lupa kunjungin Instagramnya Tania, Instagramku, dan ya sehat selalu.
Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa stay di rumah. Ya, cuci tangan. Cuci tangan. Hargai orang lain. Hargai kesehatan kamu. Dan sampai di sini aja. Bye-bye. Sampai dijumpa di video-video berikutnya. Ciao.